Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Radiastuti Dokter Spesialis Kulit Kelamin angkatan tahun 2018-2019. Sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovenda Radiastuti Dokter Spesialis Kulit Kelamin, mahasiswa angkatan 2018-2019 yang telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi yang benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberi penilaian mengenai beberapa hal. Yang pertama, alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedang jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan menjadi dasar penetapan predikat dokter. Itu bisa predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian atau cum laude. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun, dan telah memiliki 2 publikasi internasional. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ini menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyanggah maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Baik, selanjutnya Promovenda diminta memasuki ruangan ujian. Saudari Promovenda Radiastuti Dokter Spesialis Kulit Kelamin, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudari dapat mempertahankan disertasi saudari terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudari promotor, saya ingin bertanya pada saudari Promovenda, apakah saudari pada saat ini merasa sehat jiwa, raga, setelah siap untuk diuji? Alhamdulillah sehat dan siap. Baik, terima kasih. Sebelum tanya jawab, saudari Promovenda dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasi paling lama 20 menit. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang ujian terbuka, yang saya hormati promotor, kopromotor,
yang saya hormati tim penyangga dan undangan akademik serta tamu keluarga. Pada siang hari ini saya akan memaparkan disertasi yang berjudul Mekanisme Aktivasi Sel Punca Kulit oleh Probiotik Lactobacillus plantarum IS 10506 pada dermatitis atopik, uji praklinis pada mencit babsi mus musculus model dermatitis atopik. Dermatitis atopik atau DA adalah inflamasi kulit yang bersifat kronik residif dan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Terdapat peningkatan jumlah pasien baru DA, baik di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, di 5 rumah sakit besar di Indonesia maupun di negara berkembang. Selain itu, menghindari faktor pencetus DA berupa alergen sulit dilakukan sehingga induksi aktif toleransi imunologik dengan probiotik diharapkan dapat menurunkan reaksi alergi. Probiotik Lactobacillus plantarum IS 10506 adalah probiotik asli Indonesia yang diisolasi dari dadih suatu hasil fermentasi susu kerbau di Minangkabau. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi imunoregulasi TH1, TH2, Treg melalui TLR2 dan TLR4 oleh probiotik LIS. Selain itu, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar serum IL-4, IL-17, interferon gamma, dan kenaikan rasio FOXP3 IL-10, serta perbaikan klinis DA dengan pemberian probiotik LIS. Namun demikian, sampai saat ini mekanisme probiotik dalam aktivasi sel punca kulit untuk perbaikan lesi kulit DA belum dapat dijelaskan. Konsep solusi yang diajukan adalah probiotik menghambat TH2, menstimulasi TH1, serta meningkatkan T-regulator. Human beta defensin 2, suatu antimicrobial peptide, menstimulasi LGR6 untuk menstimulasi terbentuknya keratinosit baru sehingga dapat meregenerasi epidermis. Epidermal stem cell yang terdiri dari sel punca folikel rambut, sel punca keratinosit, dan sel punca glandula sebacea merupakan stem cell yang berperan dalam perbaikan lesi kulit. Rumusan masalah, bagaimana mekanisme aktivasi sel punca kulit oleh mikroenkapsulasi probiotik LIS melalui FOXP3, TNF-alpha, HBD2, SDF1, LGR6, CD71, dan TEWL untuk perbaikan lesi kulit yang disebabkan oleh paparan ovalbumin pada DA. Tujuan umum penelitian menganalisis mekanisme aktivasi sel punca kulit oleh mikroenkapsulasi probiotik LIS melalui FOXP3, TNF-alpha, HBD2, SDF1, LGR6, CD71, dan TEWL untuk perbaikan lesi kulit yang disebabkan oleh paparan ovalbumin pada DA. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, memperoleh informasi mengenai mekanisme aktivasi sel punca kulit pada pemberian probiotik untuk perbaikan lesi kulit DA. Memperoleh wawasan baru sebagai dasar ilmiah pemberian probiotik pada pasien DA. Manfaat praktis, temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar ilmiah pemberian probiotik pada pasien DA. Kerangka konseptual, alergen pada DA dikenali oleh sel Langerhans, peptida alergen yang telah diproses, kemudian disajikan ke sel T naif, kemudian sel T naif akan berdiferensiasi ke arah T helper 2. T helper 2 akan memproduksi sitokin-sitokin, diantaranya adalah IL-4. IL-4 akan menghambat HBD2 dan menghambat katelisidin atau LL37. Probiotik LIS bekerja dengan meningkatkan sel T-regulator pada nodi limfatisi usus, kemudian sel T-regulator akan bermigrasi menuju ke kulit, sel T-regulator menghambat sel TH17 dan TH2. Selain itu, probiotik LIS juga menghambat TNF-alpha. Hambatan pada TNF-alpha ini akan menyebabkan peningkatan SDF1, di mana SDF1 akan meningkatkan proliferasi keratinosit melalui jalur MAPK. Probiotik LIS juga mempunyai jalur yang lain untuk proliferasi dari epidermal stem cell, yaitu melalui jalur fosfoinositid 3 kinase AKT beta-katenin dan jalur TGF-beta1. Hipotesis penelitian, ekspresi FOXP3, HBD2, SDF1, LGR6, CD71 pada jaringan kulit pasien DA lebih tinggi pada kelompok probiotik dibandingkan kelompok placebo. Pemberian probiotik LIS dengan dosis 1 miliar colony forming unit per hari menurunkan transepidermal water loss pada DA. Pemberian probiotik LIS dengan dosis 1 miliar colony forming unit per hari memperbaiki manifestasi kulit DA.
terdapat hubungan antar variabel list FOXP3, TNF alpha, HBD2, SDF1, LGR6, CD71, TEWL, dan manifestasi kulit DA. Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan completely randomized design. Subjek penelitian berupa mencit biopsi jantan usia 8-12 minggu dengan berat badan 20-30 gram, dilakukan alokasi random dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok probiotik dan kelompok placebo. Kedua kelompok dipaparkan dengan ovalbumin secara intraperitoneal dilanjutkan dengan epikutaneus. Alur penelitian, subjek penelitian berupa mencit biopsi dilakukan aklimatisasi selama 1 minggu, kemudian dipaparkan dengan ovalbumin. Kemudian kedua kelompok dilakukan pengukuran TEWL dan pengamatan manifestasi klinis. Kemudian dilakukan intervensi kelompok placebo diberikan susu skim sebanyak 0,7 gram dan kelompok probiotik diberikan probiotik list sebanyak 1 miliar colony forming unit atau sama dengan 0,7 gram per hari selama 4 minggu. Setelah itu dilakukan pengukuran TEWL dan pengamatan manifestasi klinis. Dilakukan terminasi mencit, kulit punggung mencit diambil untuk dibuat sediaan histopatologi, kemudian diamati dengan metode imunohistokimia pada FOXP3, TNF alpha, HBD2, SDF1, LGR6, dan CD71. Hasil penelitian dan pembahasan berikut adalah hasil pemodelan DA dengan ovalbumin pada mencit biopsi dan gambaran histopatologi yang menyokong dermatitis pada pewarnaan hematoksilin eosin menunjukkan adanya akantosis, spongoiosis, dan limfosit perivaskular. Ekspresi FOXP3 jaringan kulit lebih tinggi secara signifikan pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok placebo. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian model mencit DA yang diberikan probiotik multistrain terjadi peningkatan FOXP3 pada limfonodi mesenterik pada kelompok probiotik. Ekspresi TNF alpha jaringan kulit pada penelitian ini, kelompok probiotik ekspresi TNF alfanya lebih rendah namun tidak signifikan secara statistik. Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang hampir sama uji klinis dengan beberapa bakteri asam laktat pada DA anak ringan sedang didapatkan perbaikan klinis namun kadar TNF alpha serum tidak berbeda secara signifikan antara kelompok probiotik dengan kelompok placebo. Ekspresi HBD2 jaringan kulit lebih tinggi secara signifikan pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok placebo. Penelitian sebelumnya, penelitian koinkubasi Lactobacillus reuteri dan salivarius pada sel faring manusia menginduksi ekspresi HBD2. Ekspresi SDF1 jaringan kulit lebih tinggi secara signifikan pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok placebo. Stromal cell derived factor 1 atau SDF1 adalah faktor yang dihasilkan oleh sel stroma. Sel stroma ini merupakan microenvironment yang penting untuk jaringan di atasnya, yaitu jaringan epidermis. Ekspresi LGR6 jaringan kulit. Ekspresi LGR6 lebih tinggi secara signifikan pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok placebo. Penelitian sebelumnya menggunakan probiotik list pada model tikus kerusakan mukosa, didapatkan peningkatan sel punca intestinal LGR5 paling tinggi pada kelompok tikus yang mendapat probiotik list sebelum paparan LPS. Ekspresi CD71 jaringan kulit, ekspresi CD71 jaringan kulit lebih tinggi secara signifikan pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok placebo. Penelitian sebelumnya, penelitian in vitro menggunakan lisat dari beberapa bakteri asam laktat pada hacket cell menunjukkan peningkatan migrasi keratinosit. Pengaruh probiotik terhadap TEWL pada penelitian ini, kelompok probiotik mengalami penurunan TEWL yang signifikan, sedangkan kelompok placebo penurunan TEWL-nya tidak signifikan. Penelitian sebelumnya dengan menggunakan Lactobacillus plantarum strain yang lain, dosis 10 miliar selama 12 minggu pada perempuan berusia 41-59 tahun dengan kulit kering, memberikan hasil penurunan TEWL pada akhir penelitian. Pada tahun 2011 sampai 2015 terdapat 54 pasien DA lanjut usia di RSCM Jakarta. Proses menua merupakan hasil dari ketidakmampuan berbagai jenis sel punca untuk memperbaiki jaringan. Pada populasi lansia didapatkan jumlah sel punca yang menurun dan kehilangan kemampuannya untuk berdiferensiasi. Pada penelitian ini didapatkan
sel punca folikel rambut dan sel punca keratinosit lebih tinggi pada kelompok probiotik dibandingkan kelompok plasebo. Hal ini merupakan peluang untuk menggunakan probiotik sebagai salah satu terapi DA pada populasi lansia, di mana pada populasi ini jumlah dan kemampuan sel punca telah menurun. Pengaruh probiotik list pada manifestasi klinis DA pada penelitian ini didapatkan persentase penurunan manifestasi klinis DA pada kelompok probiotik berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kelompok plasebo. Dan dalam waktu yang sama, yaitu 4 minggu, kelompok probiotik mengalami perbaikan manifestasi klinis DA yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok plasebo. Pada penelitian sebelumnya didapat menggunakan uji klinis dengan probiotik list dosis 10 miliar diberikan 2 kali sehari, didapatkan indeks penurunan indeks scoring for atopic dermatitis pada kelompok probiotik lebih rendah dibandingkan dengan kelompok plasebo. Analisis jalur, probiotik list memberikan efek positif terhadap HBD2, JD71, SDF1, dan LGR6. Probiotik list memberikan efek positif pada FOXP3, di mana peningkatan FOXP3 akan menyebabkan penurunan TEWL. Selain itu, probiotik list juga memperbaiki manifestasi klinis DA melalui jalur yang pada penelitian ini tidak dianalisis. Temuan baru penelitian ini yang pertama mengungkapkan bahwa pemberian mikroenkapsulasi probiotik list 1 miliar colony forming unit per hari pada mencit babsi model DA terbukti memperbaiki disregulasi imun dan meningkatkan sel punca endogen kulit, yaitu dengan meningkatkan ekspresi FOXP3, HBD2, SDF1, LGR6, dan CD71. Di samping itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemberian mikroenkapsulasi probiotik list terbukti mempercepat perbaikan manifestasi klinis DA. Keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini, model DA dikonfirmasi dengan manifestasi klinis yang terjadi dan pemeriksaan histo-PA, namun tidak memeriksa kadar IL-4, IL-5, dan IgE serum mencit. Penelitian ini menganalisis aktivasi sel punca kulit melalui jalur perbaikan disregulasi imun, namun tidak menganalisis jalur lain, yaitu jalur fosfoinositid 3 kinase AKT beta-katenin dan jalur TGF-beta1. Kesimpulan, ekspresi FOXP3, HBD2, SDF1, LGR6, dan CD71 pada jaringan kulit DA lebih tinggi pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok plasebo. Pemberian probiotik list 1 miliar colony forming unit per oral menurunkan TEWL pada DA. Pemberian probiotik list 1 miliar colony forming unit per oral per hari mempercepat perbaikan manifestasi klinis pada DA. Pemberian probiotik list 1 miliar colony forming unit per oral meningkatkan FOXP3 dan kemudian menyebabkan penurunan TEWL. Pemberian probiotik list mempercepat perbaikan manifestasi klinis DA melalui jalur yang berbeda yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Saran, melakukan penelitian yang menganalisis jalur selain disregulasi imun, yaitu jalur PI3K, AKT beta-katenin, dan jalur TGF-beta1 untuk mengetahui mekanisme aktivasi sel punca kulit pada DA. Melakukan penelitian mengenai penggunaan probiotik pada pasien DA lansia. Terima kasih. Baik, waktunya tepat ya, 20 menit. Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Saya persilahkan Saudari Promotor, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dr. SPKK Konsultan, FINDV, FAA-DV. Silakan. Matur nuwun Prof. Hendi sebagai Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama selamat nggih Dr. Radiastuti, saya mengikuti perjalanan Anda yang luar biasa ini, ikut lega dan saya bangga pada perjuangan panjenengan.
diskusi sudah sering dilakukan nggih, tetapi karena harus bertanya maka saya ingin menanyakan 2 pertanyaan untuk Dr. Radiastuti. Yang pertama terkait dengan riset tadi yang telah disampaikan bahwa urgensi untuk melakukan penelitian ini karena dermatitis atopik sangat berperan pada quality of life, kemudian ada probiotik yang tentu saja kita semua tahu sudah dilakukan ya di dermatitis atopik pada Lactobacillus plantarum IS 10506. Kemudian ternyata bisa dibuktikan memang bisa mengaktifasi dari sel punca baik dari folikel rambut maupun keratinosit. Jadi sesungguhnya apa masalah yang ingin panjenengan selesaikan pada riset ini, dan apakah riset ini sudah menjawab tentang permasalahan utama yang ingin panjenengan selesaikan. Kemudian yang kedua, panjenengan melalui COVID ya, jadi periode COVID yang kita juga sama-sama tidak menduga dan akhirnya terlewati. Pasti banyak lesson learn. Mungkin ada 1 atau 2 yang bisa disampaikan lesson learn panjenengan menghadapi COVID pada saat melakukan disertasi penelitian pada S3 ini, dan bagaimana Anda bisa melaluinya. Monggo silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, SPKK Konsultan, FINS TV, FAA TV. Saya akan mencoba menjawab. Masalah penelitian ini adalah mekanisme aktivasi sel punca kulit pada oleh probiotik pada dermatitis atopik belum dapat dijelaskan. Sebelumnya sudah ada penelitian uji klinis oleh Prof. Cita yang membuktikan bahwa terjadi penurunan pada sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh T helper 2, namun belum yang dilakukan dari serum darah, namun belum pada penelitian tersebut belum menjelaskan mengenai mekanisme perbaikan yang melibatkan sel punca kulit. Kemudian lesson learned dari penelitian disertasi pada masa COVID ini. Pada masa COVID ini memang agak berat bagi kami karena pada saat itu kami akan maju proposal, kemudian tiba-tiba dinyatakan sebagai pandemi, sehingga kami menunggu dari Sekretariat Pasca untuk mengadakan ujian online, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan ujian online proposalnya. Dan untuk penelitiannya waktu itu mohon maaf di beberapa lab hewan di Universitas Airlangga baik di FKH, FK maupun di ITD sedang lockdown, dan lockdownnya agak lama sehingga kami minta izin kepada promotor dan kopromotor untuk melakukan penelitian di lab hewan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Dan alhamdulillah diizinkan, diperbolehkan, dan kami melakukan penelitian di lab hewan FK Undip. Begitu deh. Ya, jadi panjenengan sangat luar biasa sudah melalui itu semua. Berharap ke depan tidak berhenti di sini, nggih. Tadi saya sudah sempat diskusi dengan Dr. Prof. Hendi, dengan Dr. Awalia, banyak yang masih bisa dilakukan ke depan. Demikian Bapak pimpinan sidang, saya puas sekali dengan jawaban Promovenda. Matur nuwun. Terima kasih, saudari promotor. Giliran selanjutnya adalah kopromotor. Dr. Anang Endaryanto, dokter spesialis anak konsultan. Monggo, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan selamat pada Dr. Radiastuti yang sudah begitu tekun ya, memberikan waktunya untuk menyelesaikan disertasi ini. Yang terhormat Prof. Hendi sebagai ketua sidang, Prof. Cita sebagai promotor, dan semua guru besar penyangga yang hadir. Jadi saya sangat senang dengan hasil daripada disertasi ini. Disertasi ini ternyata kalau kita lihat di searching literatur pada malam hari tadi ya, ternyata
temuan dari Dr. Radiastuti ini masih belum ada publikasi yang lain ya. Jadi inovasinya temuan barunya itu sangat nyata ya. Jadi yang menarik ini Dr. Radiastuti bahwa selain Dr. Radiastuti membuktikan bahwa probiotik itu memang punya kerja di sistemik ya Dr. Radiastuti. Ternyata juga mempunyai keunggulan pada pekerjaan-pekerjaan yang terkait mekanisme yang terkait dengan usia. Jadi selama ini kalau kita lihat bahwa terapi daripada dermatitis atopik itu yang bandel terutama itu cukup sulit dilakukan pada orang dewasa. Nah, setelah kita mengetahui mekanisme ini, mungkin Dr. Radiastuti bisa menyerangkan pada kita semua apa prospek baru dari pengobatan dermatitis atopik setelah temuan ini berhasil diungkapkan oleh Dr. Radiastuti. Monggo, itu pertanyaan saya. Terima kasih kepada Dr. Anang Endarianto, spesialis anak konsultan. Saya akan mencoba menjawab prospek yang ada terkait dengan penggunaan probiotik pada dermatitis atopik pada dewasa atau lanjut usia yang bandel. Berdasarkan mekanisme kerja dari probiotik tadi yang dapat meningkatkan sel punca endogen pada kulit, yaitu sel punca keratinosit dan sel punca folikel rambut, sehingga bisa menambah kemampuan regenerasi epidermis. Terima kasih, dokter. Saya tekankan bahwa dermatitis atopik itu memang sebuah kelainan yang memang ada latar belakang sistemik dan imunitasnya, tetapi dia juga severitasnya juga sangat tergantung pada bagaimana inflamasi itu diatasi atau tidak ya. Jadi inflamasi itu tentunya yang di kulit ya. Nah, itu kalau tidak cepat teratasi itu bukan dermatitis atopiknya yang mengganggu, tetapi misalnya infeksi sekunder dan sebagainya. Nah, dengan repair yang di sini usia dewasa itu kan jumlah probiotik endogennya semakin menurun ya, betul ya Dr. Radiastuti? Yeah. Nah, ternyata dengan probiotik ini dipicu untuk meningkat sehingga regenerasi itu bisa baik. Jadi sistemik dia mampu mengontrol supaya T-helpernya turun dengan T-regnya. Kemudian dia menurunkan komplikasi dengan segera memperbaiki regenerasi karena jaringan sel-sel atau jaringan yang di sekitar kulit mengalami inflamasi dan rusak. Jadi ini temuan yang luar biasa Dr. Radiastuti, dan nanti dalam persiapan publikasinya ditekankan yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, saya sangat puas dengan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Promotor 1, Dr. Anang Endarianto. Berikutnya, saya persilahkan langsung ya untuk co-promotor Profesor Insinyur Ingrid S. Surono, MSc PhD. Silakan, Prof. Terima kasih banyak atas sebagai Ketua Sidang. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Dr. Radiastuti atas kegigihan, agility-nya. Tadi Prof. Sita sudah menyampaikan juga bahwa di masa pandemi juga tetap bisa maju lanjut, dan terlebih-lebih hasilnya juga sangat bagus begitu. Juga tadi Dr. Anang menyampaikan bahwa di research di literatur itu belum ada laporan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Radiastuti, sehingga ini benar-benar novelty-nya terjamin gitu. Baiklah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa judul dari Dr. Radiastuti, mekanisme
aktivasi sel puncak kulit oleh probiotik Lactobacillus plantarum IS 10506 pada dermatitis atopik. Nah, dari judul ini tentunya Dr. Radia Stuti ingin membuktikan adanya